Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam membahas bersama, membaca bersama kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab kesabaran. Ya, sabar itu memang lumayan banyak ini hadis-hadisnya, dan memang karena kita dimanapun kapanpun ya dalam keadaan bagaimanapun itu harus senantiasa melatih tentang kesabaran ini. Kesabaran itu diawali dari niat ya, kemudian pada pelaksanaan, dan juga nanti hasil dari atau setelah kegiatan, maka kesabaran itu selalu harus menyertai kita. Dalam keadaan bagaimanapun kita juga harus sabar. Entah kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan marah pun kita juga harus bersabar. Termasuk hadis yang akan kita baca ini, itu dalam satu kondisi tertentu maka orang harus sabar. Hadis yang ke-45 dan yang ke-46 ya, insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisurati innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Wan Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laisa sadidu bisurah, bukanlah yang kuat, yang dikatakan orang kuat itu adalah orang-orang yang pandai berkelahi. As-surah itu adalah orang yang sering menang ketika berkelahi atau bergulat ya. Innamas sadidu alladzina yamliku nafsahu. Adapun orang-orang yang dikatakan kuat di dalam Islam itu adalah orang yang bisa menguasai, mengendalikan nafsunya indal ghadab, yaitu ketika dia marah. Jadi ini memberikan pengertian kita bahwa yang dikatakan kuat itu bukan sekedar fisiknya saja, tetapi kuat itu sebenarnya adalah kuat batinnya, yaitu kuat ketika menahan marah ya, bukan sekedar fisiknya. Nah, kalau fisiknya itu ya lahiriah semata. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud dengan kuat. Kuat sesungguhnya itu adalah lebih kepada batinnya, sikap batin ya, sikap batin. Kemudian yang selanjutnya, wa'an Sulaiman ibni Surat radhiyallahu annahu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk waktu itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabani
wa ahadumul qadih marra wajahu. Kemudian ada dua orang yang saling bertengkar, saling mencaci ya. Bahkan salah satu di antara keduanya itu wajahnya sampai memerah. Wang tafakhot audajahu, dan sampai kemudian terlihat urat lehernya, jadi wis menegang gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang bila diucapkan akan hilang apa yang sedang dialami, oleh kedua orang tersebut. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Seandainya orang tersebut berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang apa yang sedang dialami. Wa qalu lahu inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Maka kami ya orang-orang itu memberitahukan kepada orang itu, kepada orang yang sedang saling mencaci tadi, saling padu tadi, berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis 45 dan 46 tadi diriwayatkan ya, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi menerangkan bahwa marah itu adalah sesuatu yang timbul karena ada bujukan ya. Jadi lemparan atau kemudian yang dimunculkan oleh setan. Jadi sikap marah itu muncul karena setan itu punya berintervensi terhadap manusia. Jadi baranya itu bara kemarahannya itu dimunculkan, dilemparkan kepada hati manusia, sehingga ketika marah dia mudah emosi ya, mudah emosi karena apa? Kemudian dadanya itu terasa sesak ya, membara, sampai kemudian ucapannya juga tidak terkontrol ya, urat lehernya itu sampai kelihatan ya, dengan wajahnya yang memerah ya, kadang kemudian disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak terkontrol. Jadi karena marah tadi maka ucapan-ucapannya itu tidak masuk akal, tidak terkontrol. Ya, ini memang itulah yang terjadi ketika seseorang marah. Ya, maka marah itu merupakan sumber dari segala petaka. Biasanya karena marah itu terus keburu-buru, maka menjadi kacau. Waktu itu juga ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut ya meminta nasihat kepada Rasulullah ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab ya, memberi nasihat kepada laki-laki yang minta nasihat tadi, la takdzub, jangan marah. Nah ini kemudian diulangi lagi, ya Rasulullah, ausini, ya wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Lagi kemudian Rasulullah memberi nasihat, la takdzub,
jangan kalian marah. Beberapa kali lelaki tersebut minta nasihat kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Nah, kemudian para perawi mengatakan bahwa marah itu mengumpulkan kejahatan keseluruhannya. Jadi karena sikap marah itu maka kejahatan itu dikumpulkan. Segala bentuk niat jelek itu muncul karena marah. Misalnya di pengadilan, hakimnya marah pada salah satu tertuduh, ya, maka kemudian pengadilannya pun juga tidak akan adil. Karena apa? Sudah niati atau kemudian dibarengi dengan sikap marah. Oleh karena itu, marah itu mengumpulkan segala bentuk kejahatan, segala bentuk perkara kejelekan itu timbul karena marah. Perbuatan-perbuatan itu ketika dilakukan dengan marah maka semuanya akan kacau. Mau minum saja sambil marah itu kadang nyekeli gelas ora pas, ya. Jadi kesampar nesu, kesampar gigal tambah marah lagi. Ya, akhirnya kemudian ucapannya juga muncul, piye ndekake gelas kok ora bener, padahal sing ndekake ya maune ya biasa-biasa saja, atau dia sendiri yang meletakkan gelas itu. Atau kemudian ketika marah itu semuanya menjadi tidak terkontrol, sisan dene timbangan gigal tendang sisan, maka menjadi kacau. Kemudian perkara-perkara yang lain itu akan mengikutinya dengan kekacauan tadi. Anak melu diseneni, mbok melu diseneni, semuanya ikut dimarahi, ya. Karena apa? Karena muncul dari sikap marah. Jadi dengan marah tadi itu terkumpul segala bentuk kejelekan, kejahatan itu. Sehingga Nabi SAW ketika dimintai nasihat oleh seseorang yang datang, nasihatilah aku, maka jawabannya adalah jangan marah. Jadi marah itu merupakan pangkal dari kekacauan. Di samping itu kita mengetahui bahwa ternyata kekuatan itu yang lebih utama bukan kekuatan fisik, ya. Kekuatan fisik itu ya hanya melengkapi dari kekuatan batinnya saja. Yang penting adalah batinnya. Kita bisa melihat orang itu kuat mengangkat beban, ya, kuat mengangkat beban yang sangat banyak, kuat berlari sepanjang sekian kilometer, ya, kuat naik gunung, ya. Ini tanggal 17-an kemarin itu kan banyak orang naik gunung, ya, berlomba-lomba naik gunung, kuat, ya. Saya bisa naik gunung Andong, nah, maka saya lebih kuat lagi gunung Sumbing, gunung Sindoro, ya, dan terus, ya, kuat, ya. Kemudian kuat dalam hal rilah berjalan-jalan sekian kilometer, tetapi ternyata dia tidak kuat menuju masjid yang hanya jaraknya 5-10 meter, ya. Jadi kekuatan itu bukan yang kekuatan mengangkat beban yang berat, menempuh jarak yang jauh, ya, tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan di dalam hal yang kaitannya dengan melaksanakan syariat. Sehingga pada hadis yang kita baca tadi, laisad sadidu bisura'ah, yang dikatakan kuat itu bukanlah orang yang menangan, ya, ketika bergulat, ya, ketika berkelahi itu menangan, itu bukan itu kuat itu. Ini berarti membenarkan tentang persepsi pandangan tentang kuat, ya. Di dalam Islam itu yang kuat itu bukan sing menangan nek gelut, ya, tetapi kuat itu adalah ketika mampu menahan,
menahan nafsu. Jadi nafsu itu diperlukan, ya, tetapi bukan diumbar, jadi ditahan, dikendalikan. Ya, jadi nafsu itu memang ada, sehingga ada nafsul mutmainnah, ya. Ya, ada nafsu yang baik, ya, nafsu yang tunduk. Itu bukan nafsu yang diumbar, bukan nafsu yang kemudian segera diaplikasikan dalam keadaan yang lain, ya. Jadi yang namanya kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsu. Innamas sadidu, yang dikatakan sesungguhnya, yang dikatakan kuat, alladzina yamliku nafsahu, adalah orang yang mampu menguasai nafsunya. Jadi nafsunya itu dikuasai, ya, untuk apa? Digunakan untuk sesuatu yang benar, ya. Indal ghadab, yaitu ketika marah. Jadi kuat itu adalah, yang dikatakan kuat itu yang seperti itu, yaitu yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Nah, jadi harus dipahami di dalam Islam itu bukan semata-mata lahiriahnya saja, ya, tetapi yang penting adalah batiniahnya, kekuatan yang hakiki. Ya, kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Ya, jika nafsu tadi menyerang atau mendominasinya, maka itu bukan kuat. Tapi nafsu itu kok kemudian dikendalikan, maka itulah kekuatan yang sesungguhnya dari makna yang benar tentang kekuatan. Jadi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengalahkan setan. Setan itu melemparkan bara apinya, ya, kemarahannya itu pada hati manusia, maka orang yang kuat itu yang mampu mengalahkan godaan setan tersebut. Jadi hadis-hadis yang kita baca tadi memberikan anjuran bahwa manusia itu harus mengendalikan diri, ya, saat ada marah, ya, jangan menuruti. Jadi marahnya tadi, sikap marah itu jangan dituruti. Kalau dituruti nanti akan ada hal-hal yang tidak baik, dan akibatnya nanti ada penyesalan di kemudian hari. Ya, orang marah itu kadang ketika marah itu kemudian anaknya dipukul, itu, kemudian ibunya, istrinya itu dimarahi, sampai kemudian terjadi kasus misalnya perceraian itu karena marah, ya, marah yang diumbar tadi, sehingga menjadikan semuanya menjadi kacau. Bahkan sering terjadi yang namanya pembunuhan, ya, itu karena sikap marah yang tidak dikendalikan tadi. Ya, kita mengenal, ya, berita baru yang sedang heboh saat ini, ya, saya memang yang membunuhnya, tapi mengapa? Karena saya marah. Nah, yaitu ungkapan salah seorang aktor yang sedang rame, ya, di media itu. Mengapa kok marah? Ya, karena itu tadi, ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, maka dia marah. Wallahu a'lam itu kejadian sebenarnya bagaimana, tetapi itu yang terungkap di media. Ya, saya memang membunuhnya karena saya marah, begitu. Jadi marah itu merupakan satu sumber kekacauan, ya. Ada anak yang dipukul, ya, istrinya yang dicerai, atau kemudian orang yang dibunuh itu karena marah. Jadi hancur, ya. Ada harta benda, ya, yang kemudian hilang, ya, entah itu dibuang atau dibakar atau dipecahkan, itu juga muncul karena sikap marah ini. Maka penting bagi kita untuk mengendalikan marah. Nah, salah satu cara mengendalikan marah adalah kemudian yang disebutkan di dalam hadis yang ke-46, yaitu ketika Rasulullah, ya, bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila
orang tersebut mengatakannya, ya berdoa dengannya, maka akan hilang apa yang sedang dialaminya, yaitu kemarahannya itu, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah ya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga para sahabat datang kepada orang yang sedang bertengkar tadi, ya, memberitahu, ya, berlindunglah ya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marah itu merupakan satu hal yang harus kita kendalikan, ya. Bahkan Allah memberikan kabar gembira, ya, untuk bersegera kepada ampunannya, ya, dan memberikan kabar gembira nanti akan diberi surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Disediakan salah satunya ciri-ciri surga itu akan diberikan kepada siapa, yaitu yang mengendalikan, bisa mampu mengendalikan marahnya. Ini bisa kita lihat pada surat Ali Imran, ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbihim wa jannatin arduha. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Ya. Jadi wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi Allah di dalam surat Ali Imran itu berfirman bahwa bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang nanti itu akan surga itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri yang takwa itu selain dia menafkahkan hartanya, ya, baik di waktu lapang maupun sempit, ya, maupun sempit, dia juga wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarahnya, orang yang bisa mampu menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang mampu menahan marahnya, dia akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan itu lengkaplah ciri orang-orang yang dikatakan sebagai ihsan, yaitu muhsinin, yaitu adalah orang-orang yang punya sifat seperti itu, komplit, yaitu dia itu mudah memaafkan orang lain, dia itu mampu menahan marahnya, dia kemudian juga meninfakkan baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, maka dia mudah memaafkan, memberikan, ya, nafkahnya, ya. Maka orang muhsinin itu salah satu ciri orang yang bertakwa, nanti Allah akan memberikan pahala berupa luasnya surga, ya, yang surga itu seluas langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari, ya, saya mengajak saya sendiri dan juga panjenengan semua, mari kita biasakan untuk mengendalikan nafsu, ya, termasuk nafsu marah ini. Kadang marah itu memang nafsu marah itu ya sulit sekali memang benar-benar hilang dari kita, tetapi kita kendalikan, tidak diumbar, ya, harus dikendalikan. Jadi orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang, ya, yamliku nafsahu, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya, ya, indal ghadab, yaitu ketika dia marah. Oleh karena itu marah ini merupakan satu sikap yang harus kita kendalikan, jangan sampai kita umbar sehingga nanti semuanya menjadi kacau. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita bahas, kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari
apa yang kita bahas ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.